Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Novi. Bagaimana nih kabarnya? Ya, Bu. Alhamdulillah baik juga nih. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya akan melaksanakan kegiatan supervisi terkait dengan kompetensi coaching Bu Yunita. Mengawali kegiatan supervisi, kita mungkin dapat berbincang sedikit terkait kegiatan coaching yang akan Ibu Yunita laksanakan. Kira-kira kapan yang akan diadakan? Insya Allah setelah ini Bu, dan sekarang pun sudah hadir bersama kita Bu Vera yang akan menjadi coachingnya Bu. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian saat proses coaching, di mana nanti saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan apakah sesuai dengan alur kita. Artinya dalam pelaksanaannya nanti Bu Minta akan memberikan pertanyaan berbobot yang mampu memberdayakan coaching. Selanjutnya saya juga mengamati apakah proses coaching berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Misalnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin Bu. Nah, sebelum pelaksanaan proses coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu ya, observasi. Nah, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Yunita tingkatkan? Kompetensi terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya merasa pertanyaan yang saya ajukan kurang mampu memberdayakan coaching. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi tersebut? Saya mampu mengajukan pertanyaan yang menggali potensi coaching, memberdayakannya sehingga coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Alhamdulillah, artinya Ibu Yunita sudah memiliki kompetensi yang lebih spesifik untuk dikembangkan. Mungkin cukup sekian pertanyaan pra-observasi dari saya. Selanjutnya izinkan saya mengamati proses coaching yang akan Ibu Yunita laksanakan dengan rekannya. Selanjutnya semoga lancar dan sukses. Dan untuk evaluasi kita akan berbincang kembali pada tahap pasca observasi. Mohon izin Bu Yunita. Assalamualaikum. Baik Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi gini Bu Vera, seperti yang saya utarakan sebelumnya bahwa saya berada dalam kegiatan supervisi terkait kompetensi coaching. Jadi saya minta waktunya sebentar untuk menjadi coaching dalam kegiatan ini Bu. Ini Bu, kita mulai sekarang terus Bu. Bisa Bu. Gini Bu Vera, barangkali ada nih kendala atau masalah yang Ibu hadapi terkait dengan pembelajaran di sekolah Ibu. Begini Bu Nita, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid di kelas saya tuh kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya. Jadi kan ini kebanyakan orang tua pun mengerjakan tugas itu sekitar 50%. Jadi menurut Bu Vera, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada hari ini Bu? Itulah Bu, saya kan mengharap solusi dari permasalahan saya supaya sesuatu dia antusias waktu belajar matematika. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid itu merasa kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Menurut saya bukan, mungkin kan siswa atau murid saya itu kan kurang antusias. Yang antusias dalam pembelajaran itu yang pertama mungkin pembelajaran yang saya berikan mungkin kan monoton. Habis itu mungkin anak-anak itu bosan mungkin karena mungkin dalam pembelajaran saya lebih dominan berbicara ketimbang siswa saya. Yang kedua, mungkin saya tidak memberikan siswa saya untuk berpendapat atau berbicara saat saya melakukan pembelajaran. Oh begitu Bu. Kira-kira apa saja nih yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid itu kan pasti dia menginginkan pembelajaran yang asik. Misalnya seperti mungkin menonton video pembelajaran. Itu aja Bu. Wah, saya sependapat nih dengan Ibu. Lalu menurut Ibu apa yang bisa membuat murid Ibu itu asyik, tidak bosan ketika Ibu lagi menerapkan pembelajaran?
menurut saya pembelajaran itu kan harus berpusat pada siswa ya. Dimana murid itu kan harus aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin kita melakukan speaking dalam pembelajaran atau membuat game yang supaya siswa itu lebih menarik dalam pembelajarannya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pembelajaran atau pengumpulan tugas bu? Mungkin nih Bu, mungkin kemungkinan besar itu mungkin saya terlalu banyak kasih tugas ke murid-murid saya. Itu kan tanpa saya berikan dulu sumber pembelajaran yang beragam atau mengasihkan Bu. Kalau boleh tahu, ibu menggunakan sumber belajar apa saja bu di kelas? Selama ini kan saya cuma pakai buku teks aja di pusaka. Selain buku teks, ada nggak bu sumber yang lain? Saya pikir kan banyak juga sumber yang lain Bu, seperti misalnya video YouTube, artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga saya menggunakan aplikasi yang sedang dan seperti sekarang TikTok misalnya Bu. Nah, betul sekali Bu Vera. Saya yakin sekali bila ibu menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran, mungkin murid ibu akan antusias dalam mengikuti pembelajaran bersama ibu. Jadi sekarang apa nih rencana ke depan untuk menyelesaikan masalah ini Bu Vera? Mungkin yang pertama saya akan merancang tuh pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar seperti misalnya video YouTube atau TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak kepada murid-murid saya. Kemudian tugas yang saya berikan itu kan sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi Bu. Jadi di situ nanti kita dapat melihat minat dan bakat dari murid-murid kita, sehingga mungkin murid-murid kita akan merasa senang di saat pembelajaran, dan mungkin nanti tugas yang dikumpulkan pun hampir naik lah Bu. Kemarin kan cuma 50%, mungkin ke depan sampai 100% siswa saya akan mengerjakan tugas yang saya berikan. Wah, bagus sekali ya Bu Vera, mudah-mudahan berhasil Bu ya. Ini Bu, berikutnya apa nih komitmen terhadap rencana ibu ini? Mungkin komitmen saya ke depan itu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga nanti murid-murid saya dapat menjalankan merdeka dalam belajar. Saya akan membuat murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Jadi akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya Bu. Gimana kemauan orang itu untuk belajar. Wah, bagus sekali nih Bu Vera. Saya sangat mendukung nih Bu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu dan sesuai dengan harapan. Ya, terima kasih Bu Nita waktu untuk share permasalahan saya hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru-guru yang selalu dilindungi oleh murid-murid kita semua. Amin. Semoga kita selalu Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu Vera atas waktunya sudah bantu saya untuk menjadi coach ini di acara di kegiatan saya sebagai coach yang diobserv sama Bu Novi. Sama-sama Bu Nita. Alhamdulillah pelaksanaan coaching berjalan dengan baik. Bertemu kembali ya Bu Yunita. Kali ini kita akan berbincang tentang percakapan pasca observasi, merefleksikan kembali kegiatan coaching yang telah Ibu laksanakan. Alhamdulillah baik Ibu. Nah, terkait dengan proses coaching yang baru saja Ibu laksanakan, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah senang sekali saya mendapatkan kesempatan melatih teknik coaching saya sendiri Bu. Lalu bagaimana menurut Bu Yunita? Apakah kompetensi terkait pertanyaan berbobot yang pada pra-observasi sebelumnya fokus ingin ditingkatkan? Apakah sudah sesuai dengan harapan Bu Yunita? Alhamdulillah Bu, menurut saya saat proses coaching tadi saya mampu menggali potensi dan memberdayakan coach saya, yaitu Bu Vera, sehingga beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Iya, benar sekali Bu Yunita. Menurut pengamatan saya, Bu Yunita memang sudah mampu menggali potensi dan solusi melalui pertanyaan berbobot. Alhamdulillah Bu. Selanjutnya, apakah ada hal-hal yang belum sesuai harapan Bu Yunita? Barangkali
barangkali ada kompetensi lainnya yang ingin dikembangkan. Mungkin saya ingin mengembangkan prinsip coaching Bu terkait dengan proses kreatif. Baik, terkait dengan proses kreatif ya Bu, sedikit catatan saya saat proses coaching tadi. Saya melihat bahwa proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur delta dan prinsip coaching juga terlihat ada di dalam proses coaching tadi, dan Ibu Yunita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Puci dan Puci merespon dengan baik. Alhamdulillah Ibu. Baik Bu Yunita, semoga berjumpa kembali dalam kegiatan supervisi selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kompetensi Ibu Yunita terkait praktik akan lebih baik lagi pada kegiatan supervisi selanjutnya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Novi sudah berkenan melakukan kegiatan supervisi terkait praktik coaching saya. Baik Bu, saya izin pamit ya Bu Yunita. Kita akhiri sesi supervisi kali ini. Assalamualaikum.